Nah, teman-teman, saham PT Sentul City Tbk atau dengan kode BKSL kembali mencuri perhatian pasar sejak paruh kedua 2024 hingga awal 2026. Nah, jadi emiten properti yang udah bertahun-tahun tidur ini atau bisa dibilang di level gocap ini tiba-tiba aja bangkit, teman-teman. Bahkan sempat menyentuh area di 190-an, bahkan mendekati 200-an. Padahal tak lama sebelumnya BKSL sempat jatuh bahkan hingga di level 29 perak per lembarnya. Jadi kini sebenarnya teman-teman kita mulai bertanya nih, apakah kebangkitan ini hanya euforia sesaat atau memang ada perubahan dari segi fundamental? Yang mana ini kita ketahui apakah perubahannya cukup kuat untuk membawa BKSL kembali ke 2000-an atau kembali ke masa kejayaannya, bahkan menembus 2000 seperti tahun 2018 silam. Teman-teman, kalau kita perhatikan secara historis bahwa dalam satu dekade terakhir, perjalanan harga saham BKSL ini bisa dibilang tergolong ekstrim, teman-teman. Ini dalam 10 tahun terakhir ya, teman-teman ya. Nah, di mana pada 2 Maret 2018, BKSL ini sempat menyentuh harga 233 secara intraday. Namun, euforia ini sangat singkat. Belum genap 1 bulan, harga saham udah kembali anjlok ke bawah 200 perak. Nah, penurunannya juga berlanjut cukup tajam. Bahkan pada Juli 2018, BKSL ini sempat ambruk di bawah Rp100 atau terkoreksi kembali sekitar 50% dari harga puncaknya. Nah, saham ini sempat mencoba untuk bangkit di awal 2019, tetapi mentok di kisaran 150. Nah, teman-teman bisa perhatikan di grafik. Sangat jauh dari level Rp200. Nah, setelah itu, jadi fase gelapnya ini dimulai. Selama hampir 4 tahun, BKSL ini parkir di area gocap. Bahkan pada pertengahan 2024, sempat terjun di 29 perak. Namun justru ini sebenarnya titik balik yang bisa kita lihat di mana ada story-nya, teman-teman. Jadi pada 12 Juli 2024, BKSL ini memantul sangat cepat ke gocap hanya dalam kurang lebih 2 minggu. Nah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini kenaikannya tidak berhenti. Bahkan level 100 ditembus, saham ini melesat hingga 193 per lembarnya. Namun sebelumnya sudah terkoreksi. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, teman-teman, per 8 Januari lalu, eh, BKSL ini sempat berada di kisaran 149 per saham. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan apa atau kenapa BKSL ini lama terjebak di gocap? Nah, jawabannya sederhana, teman-teman. Yaitu adalah kinerja keuangan. Nah, tahun 2020 menjadi periode terburuk ketika BKSL mencatatkan kerugian hingga 609 miliar akibat pandemi tentunya. Karena itu seluruh emiten ya tentu saja mengalami kerugian. Namun pada 2021 sempat mencatat laba 261 miliar. Jadi kalau kita perhatikan meningkat. Namun pada 2022 kembali mengalami kerugian lagi sebesar 163 miliar. Nah, masalahnya bukan hanya pandemi. Kalau kita ulik lebih dalam, ternyata persoalannya adalah pada struktur di model bisnisnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan. Nah, BKSL ini adalah developer properti dengan land bank sekitar 14.000 hektar dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun pada 2019 sampai 2022, rata-rata marketing sales-nya itu ya kurang dari 1 triliun atau sekitar di bawah 850 miliar per tahunnya. Nah, angka ini sangat kecil, teman-teman, dibandingkan nilai lahan yang dikuasai. Nah, artinya ada aset yang menganggur atau idle aset dalam skala yang besar, ini benar-benar tidak menghasilkan arus kas dengan cepat. Namun pada 2023, BKSL sempat mencatatkan laba 332 miliar. Tetapi momentum ini kemudian nggak berlanjut pada tahun berikutnya, di mana labanya kembali anjlok dan drastis, hanya menjadi 13 miliar akibat kerugian besar di semester 1 2024 dan kuartal pertama 2024. Namun lonjakan laba pada kuartal kedua sebesar 181 miliar ini nggak berhasil menutup seluruh kerugian yang diderita sebelumnya, teman-teman ya. Nah, itu kalau kita perhatikan. Jadi alasan kenapa gocap itu ya itu tadi ya. Nah, sebenarnya ada apa yang terjadi dengan BKSL ini? Nah, sebenarnya perubahan awalnya terlihat ketika 2023 sampai 2024. Pada waktu itu manajemen memperkenalkan konsep Bayou Town. Nah, jadi konsep ini bukan sekedar proyek properti biasa, melainkan konsep dengan kota kesehatan terpadu yang dirancang sebagai health oriented township pertama di Indonesia.
Nah, kawasan ini dibangun di atas 5 pilar, layanan medis, care, farmasi, sains, dan perangkat kesehatan. Nah, dengan konsep ini BKSL mencoba untuk menggeser posisinya dari sekedar penjual lahan yang bisa dibilang penjual lahan menjadi developer kawasan bernilai tambah tinggi. Nah, langkah berikutnya menjadi logis bahwa pengajuan kawasan ekonomi khusus, khususnya kesehatan atau KEK kesehatan, jadi berpotensi memberikan akselerasi besar melalui insentif pajak. Dan di mana ini kalau kita perhatikan insentif pajak ini sangat membantu. Kemudian kemudahan impor alat kesehatan dan farmasi. Yang berikutnya fleksibilitas tenaga kerja asing di sektor medis. Nah, jadi saat ini BKSL kembali mematangkan bisnis plan mereka khususnya BioTown-nya ini bersama konsultan internasional dari China dan menyiapkan dokumen pengajuan kawasan ekonomi khusus, di mana manajemen menegaskan bahwa isu untuk penundaan izin ini sempat beredar. Itu tidak benar. Dan mereka meyakini bahwa proyeknya tetap berjalan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa sebenarnya yang bikin menarik dari eh, Sentul City ini? Nah, di mana yang menjadi faktor pendukungnya adalah infrastruktur dan konektivitas. Nah, teman-teman perhatikan bahwa narasi Biotown ini juga didukung dengan peningkatan konektivitas kawasan Sentul City. Jadi sejak Juni 2025, rute Transjakarta P11 Blok M Bogor resmi beroperasi dan berhenti di Belanova Country Mall. Nah, ke depan akses tambahan diproyeksikan hadir di Tol Sentul Cipanas dan rencananya perluasan LRT Jabodetabek. Jadi peningkatan konektivitas ini tentu akan memperkuat daya tarik Sentul City, baik dari sisi hunian, kemudian komersial maupun kawasan yang bersifat tematik. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, isu tentang PLTS dan Danantara juga sebenarnya nggak lekang oleh eh, peredaran isu tersebut teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa BKSL ini juga mulai menjajaki bisnis energi terbarukan melalui anak usaha PT Sentul City Green Energy dengan fokus pengembangan PLTS, termasuk panel surya, inverter, dan juga BESS. Nah, langkah ini sebenarnya tergolong masuk akal, teman-teman. Jadi, mereka ini kan punya land bank sekitar 14.000 hektar. Kemudian, BKSL ini punya ruang ideal untuk PLTS dalam skala yang lebih besar. PLTS ini diposisikan bukan untuk sekedar diversifikasi, tetapi sebagai strategi unlocking land bank dan juga mendukung konsep kawasan hijau. Nah, jadi dalam konteks ini teman-teman, kalau kita perhatikan muncul bahwa wacana bahwa mereka ini akan berkolaborasi dengan BPI Danantara. Jadi Badan Pengelola Investasi Danantara di Indonesia ini, kalau memang ini terrealisasi, maka proyek PLTS-nya BKSL ini bisa naik kelas menjadi infrastruktur secara jangka panjang. Meski demikian bahwa kita perlu catat di bulan Agustus 2025 lalu, Danantara secara terbuka membantah keterlibatan mereka dalam proyek ini. Jadi saat harga sahamnya juga tentu saja berfluktuasi tajam, teman-teman. Nah, itu sebenarnya yang menjadi catatan. Kemudian teman-teman kalau kita perhatikan, sebenarnya ada transaksi jumbo dengan Genting, di mana ini adalah game changer yang bersifat jangka pendek. Teman-teman, salah satu katalis paling konkret yang datang dari transaksi penjualan lahan sebesar 152 hektar kepada PT Genting Properti Abadi senilai 2,05 triliun. Nah, nilainya fantastis, teman-teman. Harga transaksi sebenarnya 1,35 juta per meter persegi. Jadi ini jauh di atas nilai buku lahan yang kita perhatikan ini 11,4 miliar. Nah, ini kalau kita perhatikan jika transaksi ini selesai dan dicatat pada kuartal 4 2025 ini atau pada kuartal pertama 2026, maka BKSL ini berpotensi mencatatkan pendapatan triliunan rupiah, jauh di atas rata-rata pendapatan secara historisnya. Nah, di mana kalau kita perhatikan juga bahwa apakah ada perubahan dari sisi fundamental? Kalau kami berpendapat ini belum aman, meskipun memang ada perubahan. Jadi hingga September 2025 lalu, laba bersih BKSL mencapai 96 miliar disetahunkan. Ini terbilang melonjak hampir 5 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Jadi secara kuartalan memang BKSL ini berhasil membalikkan dari rugi 46 miliar di kuartal 3 2024 menjadi laba 57 miliar di kuartal 3 2025. Nah, sebenarnya teman-teman yang penting itu adalah laba yang dicatatkan ini secara beruntun sepanjang 2025. Ini sebenarnya sinyal turnaround teman-teman ya. Namun investor perlu tetap untuk menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai. Jadi sebagian besar lonjakan laba masih didorong oleh
pendapatan yang tidak berulang, terutama dari sisi penjualan aset. Nah, bisnis inti dari properti residensial dan komersil memang masih perlu pembuktian, terutama keberlanjutan eksekusi BioTown, kemudian penyerapan pasar, manajemen arus kas, serta kondisi makroekonomi seperti suku bunga, kemudian siklus properti, dan tentu saja hal-hal tersebut akan menentukan keberlanjutan story dari saham BKSL ini. Nah, jadi teman-teman kalau bisa kita simpulkan bahwa BKSL ini sebenarnya apakah tipikal saham yang cocok untuk investasi atau trading. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan dengan volatilitas yang tinggi dan narasi yang besar yang belum sepenuhnya terrealisasi, maka BKSL ini lebih cocok untuk trading ketimbang investasi jangka panjang yang konservatif. Nah, potensi lonjakan di awal 2026 ini bisa terjadi apabila kinerja melonjak drastis dan tercermin di laporan keuangan. Namun, apabila transaksi dengan genting sudah tercatat di 2025, maka 2026 ini bisa menjadi fase yang menunggu kelanjutan cerita dari BioTown ini, teman-teman. Tentu saja akan ada risiko penurunan kinerja secara kuartalan. Pertanyaannya sekarang, apakah BKSL ini mampu mewujudkan atau mampu mengeksekusi Biotown ini dan juga keluar dari kutukan gocap secara permanen? Atau mereka ini justru kembali ke siklus lamanya? Nah, menurut teman-teman, akankah BKSL ini bisa kembali menembus angka 200 per lembarnya seperti masa kejayaan di 2018